Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel review drakor. Cerita dimulai saat Ratu datang ke rumah sakit untuk rakyat miskin dengan penuh semangat dan siap membantu. Tetapi tanggapan rakyat kepadanya sangat dingin dan semua orang menunjuk Ratu dan mengutuknya. Sukjong yang melihat mereka marah. Rakyat pun ketakutan dan berlutut. Raja memarahi rakyatnya dan mengajak Okjung kembali. Inhyun menahan tangisnya. Malamnya, Raja berjalan masuk ke kamar Ratu. Ratu dan putra mahkota sedang tidur. Raja memandangi keduanya dengan penuh kasih sayang. Tabib datang untuk memeriksa Sukwon. Hije yang melihatnya penasaran. Ia bertanya kepada seorang dayang, apa Sukwon sakit? Dayang itu mengatakan kalau Sukwon sedang hamil. Hije pun gelisah. Ia pun langsung membeli obat. Lalu ia memberikan makanan kepada Dayang Sukwon. Sukwon meminum makanan itu. Tiba-tiba ia merasakan kesakitan. Ia pun keracunan. Kasim menemui Raja dan memberitahu kejadian itu kepada Raja. Raja terkejut mendengarnya. Para dayang mulai disiksa. Akhirnya, salah satu dayang mengaku kalau ia dapat makanan itu dari Tuan Jang Hije. Ratu yang mendengarnya pun langsung bertanya kepada kakaknya. Kakaknya menyangkal kalau itu perbuatannya. Tiba-tiba, Hyunmu datang dan menangkap kakak Okjung. Ratu menemui Raja dan membela kakaknya. Raja pun menenangkan Okjung. Kalau memang kakaknya tidak bersalah, dia akan dibebaskan. Para sarjana memulai demo di depan istana. Mereka meminta Ratu Jang dibunuh dan Ratu Min dikembalikan ke posisinya. Ratu melihat Raja yang mondar-mandir di atas jembatan. Ia mengerti bahwa Sukjong merasa serba salah. Ratu menatap putra mahkota dengan wajah sedih. Ia pun menemui Raja. Ia tersenyum. Yang mulia, saya rasa sekaranglah waktunya. Raja menahan tangisnya. Waktu untuk apa? Ratu meminta Sukjong melepaskan tangannya. Sukjong gemetaran. Saya mohon turunkan saya dan keluarkan saya dari istana. Sukjong memotongnya. Cukup, aku tidak mau mendengarnya. Ratu menjawab, saya harus mengatakannya. Saya pikir saya hanya akan bisa mencintai Anda jika saya naik ke posisi ratu dan tidak akan ada orang yang bisa mengabaikan saya karena status rendah saya hanya jika saya menjadi ratu. Jadi karena itulah saya sengaja memakan racun agar bisa menjadi ratu. Raja marah. Kenapa kau mengatakan itu? Apa kau tahu yang kulakukan untuk menutupinya? Membutuhkan usaha besar untuk membuatmu sampai ke sana. Jadi kenapa kau ingin turun sekarang? Ratu menangis. Saya mohon turunkan saya dan tetaplah menjadi raja yang bijaksana. Ratu menghormat lalu ia pun pergi. Raja menemui Jisoo. Ia tahu kalau semua ini adalah rencananya. Sukjong pun menanyakan apa kau menginginkan Inhyun kembali ke posisinya. Jisoo tidak peduli dengan Inhyun akan kembali atau tidak. Ia ingin tahu apa yang akan terjadi kepada Ratu. Apa dia akan diusir dari istana? Sukjong mulai curiga. Siapa kau sebenarnya? Apa kau mengenal Ratu? Jisoo menyangkalnya. Sukjong memperingatinya kalau sekali lagi ia mengusiknya, maka Jisoo akan menemui kematian. Ia pun pergi. Raja menemui Ratu di jembatan. Mereka mengingat masa lalunya dan sedih dengan kondisi yang sekarang. Sukjong memanggil Min Yeojung. Ia berkata kalau ia akan mengembalikan posisi Inhyun dan membuat
putra mahkota Yun sebagai putra Ratu Min dan akan mengganti partai yang berkuasa. Tetapi dia tidak akan mengusir Ratu Jang. Tuan Min menjawab, tetapi Ratu Jang telah kehilangan haknya sebagai ibu negara. Sukjong menjawab, itu adalah syarat untuk ibu negara, bukan selir. Aku akan menurunkannya menjadi selir level 1 Hibin dan Inhyun akan menjadi ratu. Itu keputusanku. Tuan Min tampak kesal, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Inhyun mendapatkan kembali gelarnya sebagai ratu. Tuan Min melihat rombongan ratu berjalan menjauh. Ia terjatuh dan pandangannya semakin kabur. Ia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Tandu ratu masuk ke istana. Semua orang membungkuk kepada ratu. Choi Sukwon pun sudah sadar. Hibin masih di kediaman ratu bersama putra mahkota. Ia memeluk putranya dan menangis. Hibin keluar dari kediaman ratu. Inhyun berjalan masuk. Sukwon pun berdiri di antara keduanya. Hibin menatap tajam mereka berdua.